Bumi bekerja karena keseimbangan suhu. Ketika keseimbangan itu hilang, planet ini tidak meledak. Ia tetap berputar, namun kehidupan perlahan kehilangan tempatnya. Dalam kondisi ini, bumi tidak lagi memiliki iklim global seperti yang kita kenal. Planet ini terbelah menjadi dua sistem yang saling bertolak belakang. Satu belahan terperangkap dalam suhu ekstrem dingin, sementara belahan lainnya berada dalam panas konstan yang intens. Tidak ada musim yang bergantian, tidak ada peralihan bertahap. Dua keadaan ini bersifat permanen. Di belahan dingin, sinar matahari tetap mencapai permukaan, namun tidak cukup untuk mengangkat suhu secara signifikan. Es menutupi daratan, lapisan tanah membeku, dan air hanya tersedia dalam bentuk padat. Aktivitas biologis melambat drastis. Hanya organisme dengan adaptasi khusus yang mampu bertahan. Sementara itu, di belahan panas, energi matahari terus terakumulasi. Permukaan tanah kehilangan kelembapan, udara menjadi kering, dan penguapan berlangsung tanpa henti. Air permukaan menghilang lebih cepat daripada siklus alam dapat mengembalikannya. Lingkungan menjadi keras, dan kehidupan dipaksa beroperasi dalam kondisi yang sangat terbatas. Perbedaan suhu ekstrem ini menciptakan tekanan besar pada atmosfer. Udara panas terus naik dari wilayah panas, sementara udara dingin dari wilayah beku mengalir turun dan menyebar. Pergerakan ini membentuk sistem angin global yang sangat kuat. Di wilayah pertemuan dua massa udara ini, angin bertiup dengan intensitas tinggi, menciptakan badai yang lebih sering dan sulit diprediksi. Wilayah peralihan menjadi zona paling tidak stabil di planet ini. Di satu waktu, suhu masih memungkinkan kehidupan. Namun di waktu lain, perubahan ekstrem dapat terjadi secara tiba-tiba. Hujan lebat, badai debu, dan perubahan tekanan udara menjadi bagian dari kondisi sehari-hari. Meski demikian, wilayah inilah yang paling mendekati kondisi layak huni. Samudra, yang selama ini menjadi penyeimbang suhu global, juga mengalami perubahan besar. Di belahan dingin, permukaan laut membeku, menghambat pertukaran panas antara air dan udara. Di belahan panas, suhu air meningkat, mengubah pola penguapan dan curah hujan. Arus laut yang selama ini menghubungkan iklim dunia menjadi melemah atau terputus. Akibatnya, kehidupan laut mengalami tekanan serius. Fitoplankton, dasar dari rantai makanan laut, hanya dapat bertahan di wilayah tertentu. Perubahan ini merambat ke seluruh ekosistem laut, mempengaruhi ikan, mamalia laut, hingga komunitas manusia yang bergantung pada laut sebagai sumber pangan. Di daratan, perubahan terasa lebih nyata. Tanah subur hanya tersisa di zona peralihan yang sempit. Pertanian skala besar menjadi sulit dipertahankan. Manusia harus mengembangkan cara bercocok tanam yang sangat efisien, menghemat air, dan menyesuaikan diri dengan suhu yang terus berubah. Ketergantungan pada teknologi meningkat, bukan untuk kenyamanan, melainkan untuk kelangsungan hidup. Pemukiman manusia mulai bergeser. Kota-kota yang dulunya berkembang di wilayah modern tidak lagi menjadi tempat yang ideal. Populasi berpindah mendekati garis peralihan, menciptakan kepadatan tinggi di area yang terbatas. Tekanan terhadap sumber daya meningkat, dan pengelolaan lingkungan menjadi tantangan utama. Keanekaragaman hayati darat juga mengalami penyusutan. Banyak spesies tidak mampu beradaptasi dengan perubahan ekstrem ini. Hewan bermigrasi sejauh mungkin untuk menemukan suhu yang sesuai, sementara tumbuhan hanya dapat bertahan di wilayah yang sangat terbatas. Ekosistem menjadi lebih sederhana, dan hubungan antar spesies berubah secara mendasar. Dalam jangka panjang, manusia tidak lagi hidup selaras dengan iklim, melainkan hidup di sekitar batas-batasnya. Perencanaan kota, produksi pangan, dan distribusi air harus mempertimbangkan dua ekstrem yang terus menekan dari kedua sisi. Kesalahan kecil dapat berdampak besar, karena margin keselamatan semakin menyempit. Bumi, dalam skenario ini, tidak mati. Ia tetap menjadi planet yang aktif secara geologis dan astronomis. Namun kehidupan yang bertahan harus menyesuaikan diri dengan dunia yang tidak lagi stabil. Bukan kehancuran instan yang terjadi, melainkan perubahan perlahan yang menguji daya adaptasi setiap makhluk hidup. Pada akhirnya, kondisi ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan yang selama ini menopang kehidupan di planet ini. Suhu, atmosfer, dan samudra bekerja bersama dalam harmoni yang seringkali tidak kita sadari. Ketika harmoni itu terganggu, bumi tetap ada. Namun dunia yang kita kenal perlahan menghilang.